Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya di rumah aja. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil presentasi kami dari rumah. Dalam presentasi ini, saya tidak sendiri loh teman-teman, saya juga ditemani oleh 3 teman saya. Yang pertama Raffi Johan, yang kedua Rizal Kurniawan, dan yang ketiga Setia Purnamasari. Teman-teman, tanpa membuang-buang waktu, kita bisa langsung aja memulai presentasi kita dengan klik start. Jadi teman-teman, materi presentasi kita hari ini kita akan membahas tentang just in time atau JIT dan operasi ramping. Nah, seperti yang teman-teman lihat di situ, di sini kita membahas tentang pengertian dan pendapat tentang JIT, manfaat JIT, teknik-teknik JIT, sasaran kemitraan, perhatian pemasok, tata letak, persediaan, penjadwalan, dan kualitas. Kita mulai dari topik yang pertama yaitu pengertian JIT. JIT merupakan pendekatan yang meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. JIT tidak mengakui adanya biaya penyiapan dan bahkan sebaliknya menekan biaya ini sampai nol. Kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, kerusakan bahan, dan ketersediaan bahan baku. Yang perlu teman-teman ketahui, beberapa orang yang mendukung JIT berasumsi bahwa persediaan yang banyak tidak akan memecahkan masalah, tapi hanya menyamarkan atau menutup masalah. Kemudian, JIT dapat memecahkan ketiga masalah tersebut dengan menekankan pada pemeliharaan total, pengendalian mutu, dan membina hubungan baik dengan para pemasok. Yang berikut, apa sih manfaat JIT? Nah, di sini ada 2, pengurangan kesia-siaan dan pengurangan variabilitas. Yang pertama, kesia-siaan dalam proses produksi barang dan jasa adalah pemberian penjelasan mengenai sesuatu yang tidak dapat menambah nilai produk, baik yang disimpan, diperiksa, terlambat diproduksi, mengantri, maupun yang rusak. Yang kedua, ada pengurangan variabilitas. Apa itu variabilitas? Variabilitas adalah semua penyimpangan yang berasal dari proses optimal yang mengantarkan produk sempurna dengan tepat waktu dan setiap saat. Maka itu, semakin kecil variabilitas, maka semakin kecil juga kesia-siaan. Nah, kebanyakan terjadi variabilitas karena perusahaan mentolerir kesia-siaan atau karena manajemennya yang jelek. Seperti apa sih? Nah, ini nih teman-teman. Yang pertama, karyawan, fasilitas, dan pemasok memproduksi produk yang tidak sesuai dengan standar, terlambat, atau jumlah yang tidak sesuai. Yang kedua, gambar atau spesifikasi teknik yang tidak akurat. Yang ketiga, bagian produksi mencoba memproduksi sebelum spesifikasi lengkap. Dan yang terakhir, permintaan pelanggan yang tidak kita ketahui. Teknik-teknik JIT atau just in time. Yang pertama ada pemasok. Pemasok adalah sedikit penjual, hubungan pemasok yang mendukung. Selanjutnya ada tata letak, sekerja, teknologi berkelompok, mesin-mesin yang fleksibel, area kerja yang teratur, dan berkurangnya kerja untuk persediaan. Yang ketiga ada persediaan. Persediaan ukuran lot kecil, waktu penyimpanan yang lebih sedikit, bagian-bagian yang terspesialisasi. Selanjutnya ada penjadwalan, yaitu tidak adanya penyimpanan dari jadwal, penjadwalan bertingkat, pemasok memiliki informasi tentang jadwal. Selanjutnya pemeliharaan, terjadwal, rutinitas, keterlibatan operator preventif. Selanjutnya ada kualitas produksi, pemasok yang berkualitas, kualitas dalam perusahaan. Selanjutnya pemberdaya pekerja, TK yang diberdayakan dan dilatih silang, pendukung pelatih klasifikasi, pekerjaan yang sedikit untuk memastikan fleksibilitas dan para pekerja. Selanjutnya komitmen, dukungan dari pihak manajemen, pekerjaan dan pemasok yang akan menghasilkan suatu keluaran yang cepat sehingga membebaskan aset-aset, peningkatan kualitas yang mengurangi pemborosan, pengurangan biaya menambah fleksibilitas harga, pengurangan variabilitas, dan pengurangan pengerjaan ulang yang mendapatkan pesanan melalui proses yang lebih cepat terhadap pelanggan dengan biaya yang lebih kecil dan kualitas lebih tinggi. Atau yang efektif harus didukung oleh kemitraan yang bermakna antara pembeli dan pemasok. Suatu kemitraan JIT atau JIT partnership timbul ketika pemasok dan pembeli bekerja dengan komunikasi yang terbuka dan sesaran untuk mengurangi penerbangan. Karakteristik kemitraan JIT GIT. Pemasok berada di dekat pembeli, memperluas teknik JIT-nya kepada pemasok, menyertakan rincian pengemasan dan jalur pengiriman, menjelaskan identitas barang dan label jalur pengiriman, dan berfokus pada kompetensi inti. Selanjutnya pengiriman, mengupayakan efisiensi dalam penjadwalan dan pengiriman, mempertimbangkan perusahaan logistik hingga pihak ketiga, menggunakan Advance Shipping Notice atau ASN, mengirim pesan dalam jumlah kecil tetapi sering. Selanjutnya adalah kuantitas, memproduksi lot kecil, mengirimkan barang tepat waktu, memenuhi persyaratan kualitas, dan memproduksi barang tanpa cacat. Yang selanjutnya pembeli, berbagi informasi mengenai preferensi dan peramalan permintaan, meminimalisasi spesifikasi produk dan mendorong inovasi, mendukung inovasi dan keunggulan harga dari pemasok, mengembangkan hubungan jangka panjang, fokus pada kompetensi inti, dan memproses pesanan dengan kompetensi. Kemitraan JIT, menghilangkan aktivitas yang tidak perlu,
menghilangkan perlunya menyimpan persediaan di pabrik, menghilangkan persediaan dalam transit, dan menghilangkan kualitas dan keandalan. Latihan pemasok, yaitu diversifikasi, penjadwalan, perubahan, kualitas, dan ukuran lot. Tata letak JIT, memindahkan bahan secara langsung ke lokasi yang diperlukan. Tapi tata letak yaitu 1. Membangun area kerja untuk kelompok-kelompok produk. 2. Melakukan sejumlah besar operasi dalam area yang kecil. 3. Meminimalisasi jarak. 4. Merancang area kecil untuk persediaan. 5. Meningkatkan komunikasi pekerja. 6. Menggunakan Pokayoke. 7. Membuat perlengkapan yang fleksibel dan dapat dipindahkan. 8. Latih silang para pekerja untuk menambah fleksibilitas. Dan JIT, yaitu persediaan minimum yang dibutuhkan untuk menjaga suatu sistem dapat berjalan sempurna. Taktik persediaan JIT yaitu 1. Menggunakan sistem tarif untuk memindahkan persediaan. 2. Mengurangi ukuran lot. 3. Mengembangkan sistem pengiriman JIT dan pemasok. 4. Mengirim secara langsung ke tempat saat digunakan. 5. Melakukan sesuai dengan jadwal. 6. Mengurangi waktu pemesanan. 7. Menggunakan teknologi kelompok. Penjadwalan JIT, yaitu jadwal efektif yang dikomunikasikan dalam organisasi dan kepada para pemasok luar akan mendukung JIT. Taktik penjadwalan JIT yaitu 1. Komunikasikan jadwal ke pemasok. 2. Buat jadwal bertingkat, yaitu jadwal per hari yang dapat memenuhi permintaan hari ini. 3. Bukukan sebagian jadwal. 4. Laksanakan jadwal. 5. Mengupayakan pergerakan dan pembuatan satu-satu. 6. Hilangkan pemborosan yang membuat kecil. 7. Gunakan Kanban, isyarat atau tanda, yaitu memindahkan bagian-bagian produksi lewat suatu tarikan dari suatu isyarat. 8. Membuat agar setiap operasi menghasilkan bagian yang sempurna. Kualitas JIT. Hubungan antara JIT dibedakan menjadi 1. JIT memotong biaya untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. 2. JIT meningkatkan kualitas. 3. JIT lebih mudah diterapkan. Taktik kualitas JIT yaitu 1. Menggunakan kontrol proses statistik. 2. Meningkatkan kemampuan bekerja. 3. Menyiapkan kualitas yang rendah dengan lot JIT yang kecil. 5. Memberikan umpan balik dengan segera. Di sini ada operasi ramping, membangun operasi ramping, serta menentukan waktu pemesanan optimal. Yang termasuk dalam operasi ramping yaitu produksi ramping dapat dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi manajemen operasi yang dijalankan dengan baik. Selanjutnya, operasi ramping terfokus pada eksternal atau pelanggan. Serta operasi ramping berarti menggali pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk, kemudian mengoptimalkan keseluruhan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Membangun operasi ramping. 1. Menggunakan teknik JIT untuk meniadakan hampir semua persediaan. 2. Membangun sistem yang membentuk pekerja menghasilkan komponen yang sempurna setiap saat. 3. Mengurangi kebutuhan ruang dengan mengurangi jarak tempuh. 4. Mengembangkan hubungan erat pemasok dengan membantu mereka memahami pentingnya kebutuhan pelanggan. 5. Mendidik para pemasok untuk menerima tanggung jawab dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. 6. Menghilangkan semua aktivitas kecuali bernilai tambah. 7. Mengembangkan pekerja secara konstan dengan memperbaiki desain kerja, pelatih, komitmen kerja, kerjasama kelompok, dan pemberdayaan. 8. Membuat pekerjaan lebih menantang dengan mendorong tanggung jawab ke tingkat serendah mungkin. 9. Membangun fleksibilitas pekerja melalui pelatih silang dan mengurangi klasifikasi pekerja. Diketahui D. Permintaan tahunan sama dengan 400 unit. D. Sama dengan permintaan harian sama dengan 400 per 250 hari sama dengan 1.600 unit per hari. P. Sama dengan tingkat produksi harian sama dengan 4.000 unit. H. EOH yang diharapkan sama dengan 400 unit atau permintaan 2 jam. H. Sama dengan biaya penyimpanan sama dengan $20 per unit per tahun. Nah, di sini teman-teman ada penyelesaiannya. Kita bisa lihat sendiri ya. Sama dengan H sama dengan 2DS per H dalam kurung 1 min D per P dalam kurung menjadi H kuadrat D sama dengan 2SD per H dalam kurung 1 min D per P. Sedangkan S-nya, S sama dengan dalam kurung H kuadrat dalam kurung H dalam kurung 1 min D per P per 2D sama dengan dalam kurung 400 kuadrat dalam kurung 20 dalam kurung 1 min 1.600 per 4.000 per 2 per 400 sama dengan $2,40. Nah, di sini dijelaskan ya teman-teman, waktu pemesanan sama dengan H dalam kurung tingkat pekerja per jam sama dengan 2,40 per 30 sama dengan 0,08 jam sama dengan 4,8 menit. Iya, jadi begitulah hasil presentasi kami. Kami sangat berharap presentasi ini menjadi bahan referensi untuk teman-teman semua belajar di rumah. Tetap semangat ya di rumah. Sampai kita ketemu lagi. Dadah.